Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال أيضا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah telah menciptakan kita, kemudian Allah memberi akal kita. Apakah akal kita dipakai mikir terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah? Apakah tidak? Sampai-sampai Allah menanyakan dalam Al-Quran berulang-ulang kali, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Apakah kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, apakah memikirkan bahwa diri kita diciptakan oleh Allah dan fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah? Memikir sampai di situ apakah tidak?
Di situ Allah bertanyanya atau menanyakannya dengan kalimat istifham. Bisa istifham inkari, bisa istifham tikrori atau takriri. Artinya menetapkan kalau takriri bahwa kita harus berpikir. Sedangkan kalau Allah menyatakannya dengan pertanyaan inkari, Allah marah, Allah telah menciptakan kita, Allah memberi akal, tetapi tidak dipakai mikir terhadap ayat-ayat Allah. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Bertapakur, mentapakuri af'al Allah, ciptaan Allah sesaat saja, khairun min ibadati sittina, lebih baik dibanding ibadah orang bodoh 60 tahun. Kenapa? Kalau seorang bertapakur, mentapakuri ciptaan Allah, af'al Allah, langsung hati kontak dengan sang pencipta. Tetapi orang yang beribadah, orang yang bodoh dalam ibadahnya, dia pasti lali atau lupa terhadap sang Khalik. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia lagi beribadah. Lantas apa saja? Bahkan para ulama, ahli ilmuwan yang bijak mengatakan tafakuru atau al-fikratu sirojul qalbi fa idza zahabat fala idha'atalah. Berpikir itu adalah lenteranya hati. Berpikir itu adalah cahayanya atau lampunya hati. Apabila di dalam jiwa kita tidak berpikir, maka gelaplah hati itu. Fala idha'atalah, gelaplah hati kita karena tidak berpikir. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita tafakuri? Dicontohkan oleh para ulama dalam kitab Nasaihul Ibad. 5 saja contohnya. Dengan tafakur itu bisa membawa dia menjadi lebih baik. Yang pertama, tafakkuru fi ayatillah yatawalladu min tauhid wal yaqin. Mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kudrat Allah, tanda-tanda af'al Allah yang ada di alam atau ayat kauniyah ini, yatawalladu min tauhid wal yaqin, akan melahirkan atau menimbulkan keyakinan hanya Allah lah yang Maha Esa. Ternyata dengan Allah menciptakan bumi ini termasuk isinya, bisa meyakini, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Pantas Allah menyeru dalam ayat yang lain, siru fil ard, berangkatlah, bertamasyalah di muka bumi, fanzuru, kemudian lihat bagaimana ciptaan Allah, supaya kita benar-benar meyakini ketauhidan Allah, mengesahkan Allah. Hanya Allahnya yang mampu menciptakan bumi dan langit termasuk isinya. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, wa fil ardi ayatul lil mukinin. Allah menciptakan bumi kemudian dipakai objek untuk tafakur, ayatun lil muqinin, menjadikan bukti, ciri
bagi orang-orang yang meyakini. Jangan melihat yang lain. Banyak di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Lihat diri kalian, bagaimana hebatnya Allah menciptakan diri kita. Allah menciptakan mata dengan penglihatannya. Allah memberi kepada kita telinga dengan pendengarannya. Allah memberi akal dengan pemikirannya. Afala tubsirun, kenapa tidak melihat kalian? Kata Allah. Yang pertama, apabila kita mentafakuri af'al Allah, ayat Allah, akan menimbulkan keyakinan bahwa hanya satu-satunya Allah yang mampu menciptakan ayat alam kauniyah ini. Yang kedua, objek untuk kita berpikir supaya membawa kebaikan. Wa fikratun fi ala illahi yatawalladu minhal mahabbah wasyukru. Apabila kita mensyukuri atau mentafakuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmatnya mata bisa melihat, nikmatnya telinga bisa mendengarkan, nikmatnya kaki bisa melangkah, nikmatnya akal bisa dipakai memikir, bisa dipakai memikirkan. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan sehat kepada kita. Mentafakuri nikmat Allah, yatawalladu minhal mahabbah wasyukur, akan menimbulkan cinta kepada sang pencipta dan menimbulkan syukur. Jadi kalau kita pengen atau mau sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah, ingat-ingatlah, berpikirlah terhadap nikmat Allah. Dua, yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillah yatawalladu minhar raghbah, memikirkan terhadap janji Allah. Allah menjanjikan bagi orang yang beramal, bagi orang yang berkarya, dijanjikan oleh Allah surganya. Uristumuha bima kuntum ta'malun, kami wariskan surga bagi orang-orang yang berkarya, bagi orang-orang yang beramal solih. Yatawalladu minhar raghbah, akan menimbulkan semangat dalam ibadah. Yang keempat, wa fikratun fi wa'idillahi yatawalladu minhal haibah, memikirkan tentang ancaman Allah, memikirkan tentang siksa Allah. Jangankan di akhirat, baru saja Allah memberi ujian kepada kita berupa wabah, berupa penyakit. Apa yang kita rasakan, apa yang dia rasakan di mana Allah memberi ujian penyakit, apalagi memikirkan siksa Allah, akan membawa kebaikan. Yatawalladu minhar raghbah, akan menimbulkan dia haibah, akan menimbulkan haibah, merasa takut terhadap azab Allah. Di mana merasa takut terhadap ancaman Allah, maka dia akan kembali terhadap jalan yang benar, akan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. 4, pikirkanlah ancaman Allah. Yang kelima, objek yang harus kita tapakuri, wa fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ati ma'isanillahi ta'ala ilahi yatawalladu minhal hayat, memikirkan tentang anit taksiri atau fi taksiri nafsihi anit ta'ah, bahwa diri kita lalai terhadap perintah Allah, taat terhadap Allah, atau menyepelekan ma'isani ta'ala, sedangkan Allah terus berbuat kebaikan terhadap kita. Mengakui hati diri kita lalai terhadap perintah Allah
dan mengakui bahwa Allah terus menerus berbuat kebaikan atau yang disebut dengan ihsan. Dengan cara itu yatawalladu min hal hayat, maka hidupnya akan bermakna, hidupnya akan lebih bermakna. Bagaimana supaya lebih giat tentang ibadah taat terhadap Allah dan Rasulnya. Akui diri kita lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Seandainya dalam hadis diceritakan, seandainya hamba meminta kepada Allah pakaiannya dari pakaian dari barang haram, minumannya dari minuman yang haram, makanannya dari makanan yang haram, walaupun itu rezeki tetapi tidak halal, kemudian dia berdoa kepada Allah, kata Allah, fa inna ma yustajabu, bagaimana aku akan mengijabahnya. Ingat tafakur yang kelima, wa fikratun fi taksiri nafsi, akui bahwa diri lalai, bahwa diri pernah bahkan sering menyepelekan perintah Allah, dan akui Allah terus menerus memberi nikmat kepada kita. Dengan cara itu yatawalladu min hal hayat, maka hidup kita akan lebih hebat, hidup kita akan lebih berkah. Bagaimana syaratnya supaya hidup berkah? Tidak ada lain, hanya taat, iman kepada Allah dan takwa kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya ahli kampung iman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, tentu Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itulah kuncinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bertafakur. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi millati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah
ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة